teman-teman semua, selamat datang di sebuah jawaban bareng gua Birky Putri dan sudah pasti Ferry Cowboy, dimana sebuah jawaban setiap episodenya menghadirkan bintang tamu yang nanti akan dikupas tuntas persoalan hidupnya. Sebenarnya bukan persoalan sih, Tapi ada jadi ya, persoalan. Iya, nggak ada yang Nggak namanya ada persoalan tuh, nggak ada sebenarnya, tapi jadi persoalan. Menjadi. Karena tidak ada keterus terangan. Itu. Akhirnya jadi bingung cara harus nyikapinnya apa? Gimana. Terus juga ternyata setiap orang yang akhirnya bertemu dengan lo dan bisa ngobrol dan bisa hadir di sini jadi bintang tamu itu, kalau diruntut-runtut itu selalu berhubungan dengan ketidakpercayaan diri. Iya. Ya. Nah, hadirnya lo di sini nanti akan ngetok palu tuh, biar sadar. Maju terus, pantang mundur gitu. Karena perjalanan hidup yang dialami kadang-kadang lupa, aku nih sebenarnya kayak gimana ya? Kayak gini apa kayak gitu karena terpengaruh kondisi, terpengaruh omongan, terpengaruh banyak hal ya. Terpengaruh perjalanan hidup. Itu dia. Terpengaruh perasaan. Nah, itu dia. Nah, itu lagi. Apalagi kalau misalkan sudah ketemu kekasih hati. Nah, tamat kan. Yang awalnya ya namanya orang jatuh cinta kan itu hal yang baik ya Mas Bro ya. Tapi kok ujung-ujungnya kenapa jadi eng gitu? Gak ada yang dengar, ini ngelamun semua. Iya, ngelamun semua, soalnya ngalamin semua kayaknya. Tapi teman-teman boleh tepuk tangan dulu dong buat malam ini. Ya, karena bintang tamu yang hadir sekarang ini pasangan suami istri. Ya, senang sekali aku kalau kedatangan pasangan suami istri, karena kalau diruntut-runtut lagi ada yang konsultasi ke lo soal pekerjaan, soal ini dan itu, ujung-ujungnya ternyata dari rumah tangga, di keluarga, di hubungan suami istri gitu. Akhirnya apa yang dilakukan di luar rumah semuanya berantakan gitu, atau jadi tidak ada ujung pangkalnya gitu. Nah, malam ini kita kedatangan Mas Awan dan Mbak Erika. Selamat datang. Tadi katanya deg-degan. Tadi kan sebelum lo datang, sebelum kita mau syuting, ngobrol-ngobrol dulu, mbaknya deg-degan katanya. Gimana kalau gua bintang tamu situ narasumber, biar deg-degannya muter gitu. Semua bintang tamu mungkin yang belum, kan lo nih kan korban kebanyakan orang kalau misalkan nggak usah punya karunia bisa baca aja, kadang-kadang udah sok tahu gitu kan. Terus ngomongnya yang jelek-jelek, ngomongnya yang negatif, nggak ada solusi, malah bikin makin terpuruk gitu kan, makin nggak semangat gitu. Jadi lo korban. Begitu ketemu yang bisa baca juga begitu juga ngomongnya kan. Iya. Hanya gua yang jangan-jangan dia sama aja. Nah, padahal emang sama sih. Semuanya yang duduk di sini deg-degan ya, deg-deg alus gitu ya. Tapi turbulensi gitu, karena emang jarang banget ada orang ngumpul untuk membahas, dan apapun persoalannya ujung-ujungnya ada solusinya. Gitu. Kebanyakan nilai-nilai aja. Nah, Mas Awan dan Mbak Erika, ini kalau mau bahas hubungan suami istri ini, aku udah gitu duluan. Boleh tahu Mas Awan dan Mbak Erika ini menikah sudah berapa lama? Berapa lama? Dari 2017. Oh, 2017. Oke. Mas Awan sekarang kegiatannya? Freelance di? Sekolah pramugari. Sekolah pramugari.
Main musik juga ya. Dan musik juga. Main musik juga. Sebutin dong. Gitaris, Kemarin ceming ini di iya, saya gitaris. Kamar itu. Ngomong gitaris nggak pede. Nah, ini dia kan. Aduh, satu. Udah gak pede. Di musiknya genrenya apa masalah? Musiknya rock metal. Berarti gini dong. Ya. Itu dia. Kalau main biasanya ada band dulunya atau Sebelumnya pernah bikin band pop aja, pop biasa. Terus tahun berapa itu? tahun Punya band sendiri? 2011-an ya, 2011. Terus ada kondisi yang harus gimana, masalah pekerjaan lah tentunya kan. Kerja jadi nggak sibuk, jadi nggak bisa ngeband lagi, jadi udah full dari Itu kerja kantor akhirnya. kerja kantor. Itu di tahun 2015. Udah selesai, aku nggak sama sekali denger musik pun nggak itu. Main game juga nggak, jadi cuma kerja aja. Oh, kerja. Kerja ya, main kadang main ya. Main kerja gitu doang. Terus kalau yang terakhir ini mulai ada waktu buat bikin lagi. Oke. Bikin band lagi gitu. Nah, sebelumnya ya itu aja. Kerja di kantoran sambil marketing. Ya, tapi lebih banyak kan di marketingnya sebenarnya. Basicnya di marketing. Basicnya di marketing sampai sekarang. Sampai sekarang pun freelance pun marketing. Tapi jiwa mau jadi anak bandnya masih meronta-ronta juga. Sedih. Makanya nggak pede tadi Mas Bro ngomong gitaris. Mbaknya apa kesibukan? Mbaknya kegiatannya Ibu rumah tangga. ibu rumah tangga. Sebelum menikah kegiatannya nggak sempat kerja. Oh, sekolah. Oke. Mbaknya umur 26. 26 tahun ya. Berarti nikah umur 20-an, 21 ya. 20 ya nggak sih? Enggak, Iya. 18. Masih pakai surat orang tua lah. Oh iya. Iya. Masih pakai surat orang tua. Itu itu gimana kenalnya? Awalnya kenalnya gimana, Mas? Mbak, Itu siapa nih mau cerita nih? murid saya dulu. Oh, murid di Jadi sekolah pramugari itu. sekolah pramugari di Jogja. Oke. Berarti baru sekolah sempet Belum. lulus, Lulus tapi belum sempat kerja. belum sempet kerja. Udah keburu nikah dulu. Keburu nikah dulu. Luar biasa. Itu kan juga cuma 1 bulan. Nah awalnya akhirnya bisa sampai ngobrol gitu kan, udah pasti kenal di sekolah pramugari itu kan. Iya. Yang ngajak kenalan duluan siapa? Iya nih. Nah, Inilah kalau suami istri. Enggak lah. Enggak lah. Jadi kalau dulu tuh ceritanya kan saya tuh IT di sana tuh. oke. Ngajar juga. Nah, jadi nih bandel ya nih, harus ngumpulin berkas, nggak dikumpul-kumpul, ya udah kejar aja terus gitu. Ditanya-tanya. Tiap hari jadi nanyain kan. Oh, asal muasal. Cikal bakal. Cikal bakalnya. Gitu. Akhirnya bareng-bareng sampai detik ini menikah. Yang ini ya awalnya. Sering ribut nggak sekarang? Sekarang sih ya Nggak ada masalah. nggak ada masalah. Ya udah, terima kasih teman-teman. Kita tutup acaranya. Terima kasih sudah hadir di sini. Masalahnya itu kalau sekarang apa ya, nggak diributin gitu loh. Tapi Masalahnya udah dijalanin aja, nggak usah diributin lagi. Tapi ya capek juga kan gitu. Gimana nih kan, masa ya harus begitu terus kan ya. Oke. nggak ada masalah karena diam-diam aja. Diam-diam aja. Ya, kalau dari luar tidak, maksudnya nggak yang kayak berantem gitu, tapi Di dalam, di hati ini. di hati, berantem hati namanya. Berantem itu. hati.
Ya bagus sih, karena harusnya mereka punya indera keenam juga kayak gue. Jadi mulut nggak usah ngomel kan, tapi tahu maksud hati apa. Asik. Tapi kan emang bukannya kayak gitu ya Mas Bro. Kalau misalkan kita diam aja terus dia tahu tentang kita gitu kan, kayak ih tahu banget ya tentang aku, pernah kok cerita apa-apa gitu. Sebenarnya nggak tahu, kalau cowok itu sebenarnya nggak tahu. Tapi ujung-ujungnya jadi perang hati karena sama-sama nunggu di tikungan gitu kan Mas Bro. Ya berhubung mereka nggak ada masalah ya sudah kita tutup. Namanya juga nggak ada masalah, gue mau ngomong apa. Tapi tadi Mas Bro, apa berhubungan dengan ini juga, maksudnya kan Mas Awan tadi cerita kalau pekerjaannya di marketing tapi sebenarnya gitaris juga tapi nggak pede. Gitu. Ada penyebab dari ketidakpercayaan diri gitu akhirnya. Kalau berumah tangga itu bukan soal ketidakpercayaan diri sebenarnya kalau sudah berumah tangga tuh. Oh. Jadi soal tuntutan hidup, soal kebutuhan. Makanya kan sebaik-baiknya tuh selagi masih sendiri itu jadiinlah dirimu. Oke. Sehingga ketika menikah tinggal memetik gitu. Nah, kadang-kadang terutama di Indonesia ini udah hujan baru cari payung gitu, paham nggak? Ya. Gitu. Jadi kalau masih sendiri baik perempuan maupun laki-laki itu berleha-leha kan, bersantai-santai ria gitu. Ya. Nanti kalau sudah menikah baru panik, baru mau memulai gitu. Sementara kebutuhan itu sudah menumpuk. Ya sudah nuntut lah. Bertambah. Ya. Apalagi ketika udah punya anak kan mau tak mau. Jadi kalau kerjaan A butuh proses, sedangkan kerjaan B langsung dapat uang. Akhirnya pilih pekerjaan B, walaupun hati ini di A gitu. Itu sebenarnya. Makanya selagi masih sendiri itu jadiinlah dirimu tuh. Dan hancurnya masa depan tiap orang itu mayoritas karena perasaan. Ya. Akhirnya tidak menjadi diri sendiri kan. Karena perasaan cinta lah, perasaan sayang lah. Makanya aku tuh kadang bingung sebenarnya kalau bicara perasaan itu. Kenapa begitu ada rasa cinta sayang malah terpuruk dan kebeban gitu kan, aneh. Harusnya kan bahagia. Tuh. Tidak punya cinta, belum ada rasa cinta, belum ada rasa sayang, akur. Satu seia sekata, merdeka, apa adanya, punya hak masing-masing, punya prinsip masing-masing, punya keyakinan masing-masing. Begitu ada perasaan semuanya salah, aneh. Dan itu dialami semua orang, mayoritas, tidak hanya kita di sini gitu. Dan menurut gue itu aneh gitu. Aneh. Harusnya begitu punya rasa sayang tuh malah tambah percaya. Begitu punya rasa cinta tuh malah tambah percaya, tambah total, tambah loyal, tambah saling dukung harusnya. Lihatlah, tiap orang itu pasti keren kalau masih sendiri. Baik laki-laki maupun perempuan, enggak? Begitu sudah mengenal yang namanya dah tuh tidur nggak nyenyak, makan tak kenyang, pokoknya semuanya salah. Yang benar tuh yang seperti apa gitu. Banyak orang stres gara-gara cinta dan sayang. Akhirnya yang cita-citanya A jadi harus B kan, karena tuntutan. Menurutku yang kurasakan satu kata aja mereka berdua ini, tidak ada rasa merdeka mereka berdua. Satu sama lain. Kayak saling tuduh terus. Nah pertanyaanku mau sampai kapan? Ya itu.
Satu kata aja kalau mereka berdua nih yang kurasakan, nanti baru kita beberkan kan. Tadinya aku tuh mau dengar cerita mereka dulu. Jangan langsung nembak begitu. Kelihatan banget aku hebat gitu. Nah, gimana kalau terkenal? Cemburu lah orang di sekitarku. Asik. Videonya 1 menit. Ketika aku melihat mereka berdua dari sejak awal ketemu Mas Awan doang, kemudian ketemu di Oase, kita mau main musik. Nah, yang aku lihat mereka kaku gitu, kayak satu sama lain tuh takut salah. Nggak kaku, nggak fleksibel gitu. Padahal suami istri, status kita tuh kuat loh, suami dan istri, diakui oleh negara dan agama. Tapi mereka kaku, kayak seolah-olah di mata suami istri salah, di mata istri suami salah gitu. Dan tidak ada jalan keluar mereka berdua nih, karena saling nyalahin. Lo tuh ya. Walaupun nggak diungkapin ya itu. Ya iya, kelihatan kaku, kelihatan banget gitu. Karena bagiku suami istri itu tidak boleh dibilang salah suami atau salah istri. Terjadi itu karena kedua-duanya salah. Dan semuanya itu akan ada jalan keluar ketika muncul kesadaran. Nah, aku ngeliat mereka tuh ketemu di teras Kemala, kaku. Kemarin ya. Kaku. Ya cuma judul aja suami istri. Tapi secara praktek tuh kayak nggak akur-akur gitu. Kenapa nggak akur-akur, tahu nggak kalian? Kenapa? Suami maunya istri kayak gini, istri maunya suami kayak gitu. Nah itu nggak ketemu-temu. Aku tuh pinginnya lo tuh gini. Birgi juga ngomong ke aku tuh pinginnya Mas Bro, lo tuh begitu gitu. Jadi akhirnya perang terus kita berdua. Jadi kayak anak SD gitu, kayak anak kecil. Padahal udah punya anak. Lucu gitu, hanya karena perasaan gitu. Mending buang jauh-jauh perasaan tuh kalau bakal kaku, bakal canggung, bakal prasangka. Tidak akan bisa sukses suami istri itu. Tidak akan bisa sampai kepada tujuannya. Bahkan akan mengalami masalah kalau tidak saling dukung satu sama lain. Kalau tidak saling percaya satu sama lain. Terutama Mbak ini yang sensitif. Karena dia sangat tidak percaya diri. Makanya penuh dengan ketakutan dengan istri, suami. Aku bercerita ini untuk meluruskan kan, biar kedepannya tuh keren gitu. Karena aku lihat kaku gitu. Suaminya mah begini-gini aja. Jauh lebih makan hati kalau suaminya gue. Di mana-mana cewek. Suaminya begini-gini aja. Tapi dia yang sensitif sebenarnya. Yang karena nggak percaya diri Iya. itu ya. Jadi nggak percaya dirinya karena apa, Mas Bro? Karena perasaan, misalkan bisa dua orang tuh, orang sensitif tuh, satu karena nggak percaya diri itu secara pribadi, kedua karena pingin pasangannya tuh seperti yang dia inginkan gitu. Nah, kebetulan yang dia inginkan itu belum terjadi, bahkan tidak terjadi, tambahlah sensitif. Kan sini tanganmu, nggak apa-apa kan kalau di kamera sini. Nah orang pasangan tuh maunya begini aja. Mereka tidak mikir bahwa kita butuh makan, kita punya anak untuk dibesarkan, kita butuh rumah, kita butuh mobil, kita butuh
baju, kita butuh masa depan anak. Nah, orang-orang jatuh cinta tuh sibuk saling puji dan janji kesetiaan. Tapi begitu lapar marah gitu. Cuma untuk tidak lapar tuh tidak sempat, harus pegangan tangan terus. Paham nggak maksudku? Paham kan? Nah begini terus nah. Kalau bisa aku harus ngeliat lo terus, lo harus ngeliat gue terus. Kalau berjauhan mulai, apalagi dengar cerita, misalnya dengar ini. Sementara kan rumah tangga itu tidak cukup oleh begitu. Ya. Apalagi kita udah punya anak gitu. Kalau bisa kita punya rumah sendiri. Kalau bisa kita punya kendaraan. Kalau bisa anak kita jadi sesuatu yang lebih dari kita. Nah, kalau kita tidak saling percaya satu sama lain. Banyak banget suami yang tidak boleh istri kemana-mana. Banyak banget istri yang tidak boleh suaminya kemana-mana. Yang maunya gitu tadi. Tiap hari nyatakan cinta, mengucapkan I love you 10 kali. Nah, baru ada kepercayaan diri. Jadi kalau 9 jadi berantem. Loh, kok 9 gitu. Kemarin kan 10. Nah, tapi kalau 11, kenapa 11? Bohong ya? Salah pula. Paham nggak? Harus tepat waktu gitu. Jadi apa ya, syarat-syarat cinta tuh kayak kita sholat 5 waktu, harus tepat waktu gitu. Nah, masalah mereka ini di situ. Jadi kayak gitu. Padahal di kondisi sama-sama sayang kan, sama-sama. Ya sama-sama. Aku tidak melihat hati dia nih kemana, hati dia nih kemana. Yang perang tuh kan di sini, pemikiran. Bukan di sini. Makanya Kak, mereka ini kan hidupnya tuh udah begini. Naik turun. Benar nggak? Tapi tetap bareng-bareng. Karena kalau secara hati itu tidak masalah. Perangnya di sini. Kalau ini orangnya cuek kan. Flat. Tiap hari begitu aja. Kalau itu orangnya sensitif. Cocok kan? Yang sensitif salah praduga kan? Yang flat tadi masa bodoh. Selamat menikmati. Nah itu doang masalah mereka berdua nih. Tapi Mbak Erika, apa Mbak biasanya yang kadang-kadang suka bikin Pusing. paling pusing Ya gitu, paling kesal. Coba ungkapkan. ketika nggak menghadapi masalah? Hal apa gitu? Atau jadi takut, jadi mungkin curiga, jadi mungkin nggak enak hati sendiri gitu. Apa ya? Atau cara bicaranya gitu kan. Bingung. Cuek. Iya kan ini flat. Nah sedangkan dia tipe orang yang apa-apa tuh harus ditunjukkan gitu. Direspon. Itu karakternya. Nah, kalau misalkan dia bercerita sesuatu, nah Mas Awan kan orangnya cuek. Cueknya kan bukan berarti tidak suka sebenarnya, tapi dia mikirnya beda. Jangan-jangan tak suka. Nah, gitu ributnya tuh di situ doang. Jangan udah gak sayang lagi. Nah, tuh jadi panjang tuh urusannya tuh. Oh, dia diem aja gitu, kayak biasa aja gitu. Iya. Jadi karena dia tak pede, orang nggak pede itu mesti dijelasin. Tapi dijelasin juga suka salah pengertian. Itu gimana caranya Mas? Jadi harus dijelasin atau enggak gitu kan? Orang tak pede itu mesti di masa bodohin. Karena ujung-ujungnya mikir sendiri dia. Gitu. Karena gini, diajak ngomong salah, nggak diajak ngomong salah.
Karena dia nggak pede, dia orangnya tuh nggak pede. Apakah perjalanan, maksudnya waktu kecilnya Mbak Erika ini akhirnya jadi nggak pede sekarang ini, atau hanya benar-benar murni karena hati dan perasaan? Karena sering diatur dulunya tuh. Iya. Sering diatur, harus gini, harus gitu, harus anu, harus kanan, harus kiri, kalau nggak nurut durhaka gitu. Akhirnya dia sendiri nggak ngerti harus melakukan apa. Makanya serba ketakutan, serba sensitif. Kamu harus ke kanan, kamu harus ke kiri. Maka dia sendiri tidak, sampai pada titik dia sendiri tak bisa mau ngungkapin apa yang dia inginkan, begitu kan Mbak ya. Nah itu. Akhirnya tempat ngamuk-ngamuk, marah-marah ya orang yang dia sayang. Walaupun hati kecil sendiri tidak mau kayak gitu. Bukan maksud. Jadi lakinya nih sebagai tempat pelampiasan, bukan berarti karena benci. Karena kesal gitu. Kan sampai hari ini dia, kan tadi ditanya apa yang paling tidak suka di suamimu, itu pun tak bisa jawab. Karena orang yang selalu ditekan, diatur, dituntut, pasti ujung-ujungnya bingung dia harus apa. Nah imbasnya ke orang yang dia suka. Jauh dia di lubuk hatinya, benar nggak? Kalau salah jawab, kalau iya, iya, karena jauh di lubuk hatinya dia tidak mau bertingkah laku seperti itu dengan suaminya. Benar nggak? Tapi itu refleks, tahu-tahu rasa takut, tahu-tahu rasa cemburu. Jadi orang-orang sensitif tuh menunjukkan rasa suka sayangnya tuh dengan ini, dengan menguasai. Karena dia takut jauh gitu, dengan dominan gitu. Nah, dari dia bisa berpikir sampai dia nikah pun tetap diatur. Harus gini, harus gitu, sampai seolah-olah dia sendiri tidak punya hak kan untuk apa yang dia pingin. Nah beruntung dia punya laki yang walau mungkin tertekan, tapi tetap ngademin gitu. Ya pastilah tertekan, bukan berarti benci kan. Enggak, aku enggak merasa mereka saling benci. Cuma enggak ini aja, belum sinkron. Kalau hati enggak ada. Enggak ada. Ini kan korban tuntutan. Ya paling tidak kalau situ tidak bicara, aku yang ngewakil ya, suruh gitu. Itu dia. Kenapa Mbak Erika ini menjadi seorang, maksudnya anak, atau pada akhirnya banyak orang yang menuntut? Orang yang keren pasti dituntut gitu. Makanya jadi jelek dan bodoh aja biar orang nggak ada yang nuntut. Dia kan cerdas sebenarnya, orang cerdas, nalar, simple, enggak? Kan gurunya kan. Secara physically tampilan menarik. Nah pasti banyak dituntut orang-orang yang terlihat keren tuh, masih banyak. Lo aja gitu kan. Ini korban. Kalau Mbak marah-marahnya sama suami aja, kalau saya di sini kena semua. Tuh, lihat ya, yang nunduk-nunduk. Ini apa lagi? Aduh. Perasaan Mbak ini ke Mas Awan, agar Mas Awan ngerti ya. Sama kayak lo ke gue. Lo saking senangnya lo ketemu gue kan, baru tahu yang namanya dihargai, baru tahu yang namanya dihormati. Akhirnya lo tuh dengan aku tuh, nah ya dulu aku kalau ketemu Mas Bro tiba-tiba nangis, habis itu marah-marah, maki-maki. Habis maki-maki udah reda, maaf ya Mas Bro, bukan marah ke lo,
Terus dia tidak boleh aku Iya. ketemu orang. Boleh. Nggak boleh. Nah, jadi ya udah yang paling tidak aku punya teman kayak gitu. Ya gitulah. Nanti situ curhat ke aku ya. Karena aku ngalami gitu. Nasib ini. Senasib. Oke. Ya itu aku di sini nyeritain sebabnya kan, nanti Iya, iya, solusinya kan gimana. Biar ini, karena pasti kan Mas Awan sendiri kan bertanya-tanya pada akhirnya salahku apa misalkan kan gitu, atau harus gimana lagi gitu ngadepin. Rasa takut yang dominan di dia. Misalkan takut jauh. Itu bukan karena rasa cinta doang sih, bukan. Karena seumur Dalam hidup akhirnya ketemu rasa nyaman lah gitu. Cinta kan bisa hilang dan bisa Iya. tumbuh lagi. Sayang tuh bisa hilang dan bisa tumbuh lagi. Rasa nyaman kalau sudah hilang susah dicari. Benar enggak? benar. Nah, gitu. Itulah kalau orang cerdas tuh enak ngomong sama orang Iya, cerdas. boleh tepuk tangan buat yang paling cerdas di sini, fans cowboy. Tapi aku bersyukur lah. Ternyata aku pikir aku sendiri yang makan hati kayak gitu. Ternyata ada yang Ada. makanya dipertemukan dengan lo. Iya, paling tidak Coba. berbagi perasaan gitu. Iya, gini kan pasti beberapa hari kebelakangan ini mungkin berdoa atau udah bingung banget gitu kan, harus kemana, harus ngapain lagi gitu, aku harus gimana ya, katanya itu ketemu aja. Dulu semua hal salah aku. Iya. Ya, salah terus. Padahal dia punya pacar. Iya, dia punya pacar. Lagi. Kalau dia nggak punya pacar wajar. Tapi kalau aku napas aja nggak boleh. Kalau bisa. Serius, ini serius. Ini realita. Benar. Nah cuma aku paham. Sehingga aku ngerti cara ngadepinnya. Lo nggak paham. Pacarku nggak paham. Iya. Iya. Bye. Ya karena dia juga makan hati kan Makan ujung-ujungnya. hati. Aku pun nggak bisa menjelaskan gitu. Harus gimana? Berarti sama Gi, satu genre dengan lo. Iya. Cuma Kita kalau ketemu Mbak dengan orang enggak. Dengan Mas Awan doang. Kalau ini kan sudah kenal. Memang begitu, totalitas tak pandang bulu. Totalitas tanpa batas. Totalitas tak pandang bulu, semuanya kena semprot. Jadi nggak separah aku kan. Ya. Nah, itu dia tuh. Banyak harapan orang terhadap dia, misalnya keluarga, orang tua gitu. Akhirnya mesti gini, mesti gitu, mesti anu. Dituntut dan diatur. Iya, gitu. Nggak bisa dia ini punya kesempatan ngomong. Makanya kalau ditanya langsung Diam aja, blank. bingung mau ngomong cerita dari mana kan. Karena udah sering ngomong pun tetap salah kan nanti. Orang istimewa itu selalu salah di mata orang lain. Jadi bodoh dan jelek aja. salah. Gimana? Itu solusi terbaik loh. Berimbaslah ke pasangannya. Jadi Mas Awan ini imbas dari perjalanan hidupnya. Oke. Aku ngomong begini biar jangan dendam gitu maksudnya. Ya, biar Tapi aku juga jelasin begini supaya kalau bisa dirubah kalau dengan pasanganmu. Karena pasanganmu tuh tidak sama seperti orang-orang yang lo kenal, paham nggak? di posisi Erika kan pasti akhirnya kenapa kok orang kayak begitu ya kan, kenapa kok jadi menekan, jadi jahat misalkan gitu, padahal niat orang pun bukan untuk itu, karena saking senangnya Saking ya, senang. Orang yang disenangi, orang yang dianggap keren, istimewa itu selalu banyak dituntut. Pasti itu. Jadi jangan pernah bercita-cita untuk keren, bercita-cita untuk istimewa kalau nggak siap menghadapi tuntutan gitu. Iyalah.
Tiap-tiap orang ganteng, tiap-tiap orang cantik, tiap-tiap orang cerdas, tiap-tiap orang istimewa pasti banyak masalah hidupnya. Karena banyak yang nuntut. Nah, ujungnya ketika tuntutan itu tidak terpenuhi, disalahin. Yang gitu kan, Erika? Iya. Susah lah cerita aku aja yang karena aku berteman dengan dia dari kecil. Jauh sebelum kenal masalah. Makanya kenapa aku tahu apa yang dia alami gitu. Banyak lah teman gue. Jadi sebenarnya kalau secara hati itu dia enggak berduanya. Ketika orang itu mengalami tekanan dalam hidupnya, kemudian dia menemukan tempat yang nyaman ke seseorang. Nah, seseorang yang bikin dia nyaman itu pasti tempat kena marahnya, tempat dia marah. Pasti tempat dia melampiaskan segala sesuatu. Walau niatnya itu tidak seperti itu. Jadi semuanya salah. Mereka tidak ada sebenarnya masalah persoalan apa. Pokoknya kalau ngobrol ribut. Nah gitu aja. Ya. Apapun temanya gitu. Ujung-ujungnya ribut. Iya. Jadi bukan masalah mereka ini bukan karena nggak ada kerjaan, bukan karena misalkan, bukan setiap ngobrol ribut. Nah itu aja. Walaupun ngobrolin kucing lewat, kucingnya ribut. Gitu. Jadi ujung-ujungnya aku milih diem. Nah, diam pun salah di matanya. Ngomong dok salah pula. Iya. Ya aku salah terus gitu di matamu tuh. Iya emang. Salah terus aku di mata dia nih. Padahal segitu bisa baca ya, tetap aja salah. Salah. Nah, sengaja aku nggak jawab pertama kali ketemu kan, biar seru. Aku jawab di sini aja. Jadi maksudnya ini baik, niatnya ini baik, caranya ini yang salah. Tapi ya, satu hal yang lo ingat, suamimu dan hatinya baik dengan lo. Jangan karena apapun yang lo alami jadi korban, nanti malah jauh dari lo. Padahal dia tidak seperti itu sama lo, gitu. Paham nggak? Tidak seperti kebanyakan orang yang sudah Aku ini pernah jadi dikenal. tumpahan marah Birgi, efek dari yang dia alami. Iya. Untung kuat. Ketemu anakku aja sampai di titik tidak boleh. Ya, nggak Serius. boleh. Ini serius. Saking dia nyaman setelah banyak tekanan dalam hidupnya gitu. Bukan niatnya salah, cuma karena aku paham makanya tidak jadi berantem. Nah, kalian jadi berantem karena dia tidak paham. Kan yang dia pikirin kan sederhana aja. Apa salahku ini? Kan gitu. Benar gak? Ini salah, duduk salah, berdiri salah kan? Nah, aku karena bisa baca, Akhirnya oh tahu. ini efek dari perjalanan hidup Birgi. Sama kayak aku membacamu, paham nggak? Nah, jangan lagi lakukan kayak gitu. Mending kalau dia paham, kalau dia nggak paham, nanti nganggap lo jahat, padahal enggak. Enggak niat kayak gitu. Nggak bisa deh ini dimarahin dikit pun. Nggak bisa. Nggak bisa. Ngomong sama dia ini mesti diasuh. Tak boleh cuek. Jadi diasuh aja gini ya, diasuh. Setiap hari ngomonglah di ruang lingkup yang meyakinkan hatinya. Karena dia mental yang nggak yakin dengan dirinya sendiri. Ya. Karena kan sepanjang perjalanan hidupnya tuh nggak ada yang benar kayaknya. Salah mulu. Gitu. Ini salah, napas saja salah kayaknya. Begitu kan Erika? Nah, dia jadi buat lo nangis, aku tuh minta maaf lah. Tapi apa yang kan lo bilang orang istimewa itu pasti banyak tuntutan. Apa yang tidak disadari sama Erika sendiri? Iya, dia tidak sadar Kak, orang banyak nuntut tuh karena dia keren. Nah, dia tidak sadar dia keren. Dia merasa dituntut dan disalahkan tuh karena nggak ada nilainya. Padahal Makanya saking tambah drop. Ya sama aja kayak lo. ya.
Dulu aku begitu juga dulu. Salah mulu aku. Oh, karena aku cerdas ya. Jadi banyak lah yang nuntut dengan aku. Tambah bergaya aku. Bukan tambah nyalain diri kan. Nah, dia nyalain diri. Akhirnya tambah Akhirnya makin sensitif. Jadi terpuruk. kalau lo nggak keren, otaknya ini cerdas dia. Cerdas sebenarnya dia. Iya. Ya? Iya. Salahnya lo cerdas dan keren dulunya. Itu salah hidupmu tuh. Maka dituntut mulu. Coba kalau dulu lo bodoh, jelek, pasti nggak ada yang nuntut. Ngelihat lo juga nggak gitu. Maksudku tuh jangan salah pengertian. Hanya gara-gara disalah-salahin. Akhirnya Mas Awan jadi Iya, aku tak bisa gitu Mbak. Ini misalkan apa karena keuangan. Menurutku kalaupun jadi tidak beruang, tidak berduit, imbas dari berantem mulu itu. karena Iya. nyambung-nyambung. Iya. Kalau akhirnya tuh tidak benar di pekerjaan, ya imbas dari nggak akur itu. Nah, aku cuma di sini tuh mengingatkan Erika tuh jangan karena apapun yang engkau alami akhirnya menjadikan hati dan pikiranmu tidak mempercayai suamimu gitu. Lalu juga aku tahu lo cuek ya, tahu. Tapi lo berhadapan dengan pribadi yang beda, paham nggak? Jadi kasih pengecualian gitu. Paham nggak? Iya. Dia kan tidak ada yang namanya figur, tidak ada dia. Nggak ada. Baik benar-benar sendirian, tapi tempat rame gimana sih? Ada banyak orang tapi sendirian Iya, ngejalan. nggak ada figur. Nah, ya harapannya tuh kalau ini dia tuh cuma nggak ngomong, makanya marah mulu. Ini nggak ngerti kalau ngomong akunya. Harapannya tuh ke lo. Jadi lo tuh punya anak 2. Anaknya berarti 2 ya. Sekarang 2. Berarti 3 anaknya. Aslinya Yang pertama. Ya 2, berarti yang nomor ini yang paling tua. Wan. Lo pelukin aja Wan tiap hari nah begitu kayak anak kecil binimu nih Wan. Ah ini kebalik kasus ini Gi. Iya. Kalau yang sebelum-belumnya lakimu tuh anakmu. Iya. Kalau sekarang mbaknya. Kalau sekarang ini mbak tuh anakmu. Nggak boleh, dia tuh mesti diasuh anak dia nih. Kalau sekarang kan karena perjalanan hidupnya akhirnya jadi pribadi yang sensitif kan karena sering disalahin, Iya. sering dituntut. Tapi sebenarnya Erika ini orangnya gimana? Kalau Orangnya, tidak terpengaruh dengan perjalanan hidup. orangnya ini masih bodoh aslinya. Cuek, masih bodoh, sesuka dia aja. Nggak usil. Tapi keasliannya tuh hilang karena tertekan terus. Simple orangnya. Rock and roll kalau di band masa bodoh. Nah jadi pendiam, jadi malu, jadi nggak mau ngomong, jadi minder kalau dekat orang. Padahal enggak nih. Dulu tuh selalu bikin ini suasana tuh heboh deh. Oh, selalu bikin hidup. Lebih hidup suasana, menyebalkan aslinya. Jadian. Ibu kita Kartini. Jadi gitu Erika. Kondisi kehidupan. Nggak ngomong-ngomong deh. Capek lah kau. Sama loh kayak aku dulu. Mesa Ini nangis. murni membaca ini. Tapi benar kan? benar. Kenapa Mas Bro Erika? Dia tuh nanti dulu. Dia itu bukan butuh lo di rumah terus sebenarnya. Tapi Gimana ya cara ngomongin itu?
bukan butuh lo harus di rumah terus, tapi kalau lo di rumah tuh dia nih kayak anak kecil, ngerti nggak sih? Paham nggak? Bisa dipeluk, manja, orangnya kayak gitu dia nih. Tapi nggak mau ngomong. Ya. Jadi lucu kalau ngomong. Tolong ya peluk aku nih, susah. Karena ini dengan lo nih, apa namanya, nyaman dia nih, jadi kayak berlebihan. Kan nggak pernah kan ketemu nyaman gitu kan sebenarnya, nggak pernah kan, baru sama dia ini kan. Jadi dia dengan sampean tuh bukan lagi tentang perasaan, bukan cinta, bukan tentang ya. perasaan cinta sayang, nyaman. Nah nyaman tuh tertinggi loh. Orang cinta belum tentu nyaman, makanya ada perceraian. Paham nggak? Nah lo nih rock and roll, maklum salah lo kenapa dengan anak band. Anak band tuh emang menyebalkan. Iya. Sebenarnya nggak tahu kalau aku anak band. Anak band tuh taunya rock gitu. Iya itulah. Aduh, ini perkara perjalanan ya, pendidikan yang di keluarga kan awalnya. Sebenarnya sampai sekarang. Ibunya terutama. Iya, benar. Ya, nah kan. Semuanya salah. Iya. Semuanya salah. Lo punya laki, lo punya anak, pikirkan itu aja. Jangan karena rasa kesalmu, rasa pusingmu atas apa yang lo alami, anak dan suamimu jadi korban. Paham nggak? Karena hartamu ini yang benar-benar peduli dengan lo, yang benar-benar ini ya suamimu saat ini. Aku ngerti kenapa lo banyak aturan dengan lakimu. Ini salah, itu salah, aku ngerti. Bukan karena keinginan. Bukan, ya. enggak ya kayak gitu. Tapi yang mesti lo ingat satu Erika, sekarang ini sebodoh-bodohnya lo, sejelek-jeleknya lo, sejahat-jahatnya lo, tapi pada kenyataannya lo sekarang sudah berumah tangga. Lo sudah punya suami, lo sudah punya anak. Jadi lo fokus ke situ aja. Sebab kalau misalkan kau dengan suamimu jadi tidak akur bahkan bercerai, lo mau kemana? Anakmu gimana? Kan rada kurang disenangin komandan ini. Apa Mas Bro ini sampai akhirnya orang-orang yang taunya nyalahin aja tuh akhirnya jadi tersadar gitu. Pembuktian diri. Nah, bagaimana cara membuktikan diri? Ya mesti kompak. Orang yang tidak pernah menghargai hak orang, orang yang tidak pernah menghargai keinginan orang lain, orang yang tidak pernah memberi ruang, memberi kesempatan biar orang lain punya hak, jangan pernah dijelaskan. Karena masuk kuping kiri keluar kuping kanan, percayalah, mulut kita capek tetap tidak ngerti. Satu-satunya cara untuk membuat orang-orang kayak gitu itu mengerti, buktikan. Nah, tidak akan terbukti kalau kalian tidak kompak. Kalau aku di posisi kalian, ku jadikan sumpah itu. Akan kubuktikan bahwa aku ini bernilai. Biar lo jilat ludahnya lagi. Jangan jadi drop. Jangan jadi berantem. Nah ini nih imbas dari banyak suara tuh, ini ribut mulu. Padahal nggak ada. Padahal mereka nih nggak ada. Gitu-gitu doang. Iya sih. Nggak ada kan?
yakinkanlah istrimu ini tiap hari ngadepi dia nih kayak ngadepi anak kecil gimana sih, itu ngadepi dia. Tapi kalau kalian nanti kayak Raya sukses hebat, pasti banyak yang respect. Kita ini kadang-kadang nggak ada nilainya tuh, walaupun baik misalnya tuh, walaupun beriman misalnya tuh, walaupun cerdas misalnya tuh, kalau dompet tipis tuh rada kurang didengar gitu. Zaman sekarang tuh gitu ya. Dulu aku juga gitu, tapi semenjak dompet sedikit tebal, semua orang tahu aku ada jerawat di pipi. Dulu nggak tahu loh, serius kok, dulu nggak tahu dulu. Kok sekarang jeli banget ya gitu. Paham kan Erika maksudnya? Dia ini kan dia ini ibaratnya kalau di rumahnya, dia ini kayak ini. Kalau di desa tuh kayak primadona desa. Nah, di rumahnya tuh sebenarnya dia ini bintangnya lah, harapan lah itu. Harapan di keluarga ya. Ya, akhirnya mesti gini, mesti gitu. Nah, dia ini orangnya tak bisa begitu, dibiarin aja. Ntar juga ngerti sendiri. Tambah diatur, tambah blank dia. Tadi kan, apa yang paling menyebalkan lakimu? Malah bingung. Nah, tapi kalau dibiarkan ntar ngomong sendiri gitu cara ngadepnya. Biarkanlah dia sendiri. Jadi sebenarnya keributan mereka nih karena banyak suara di luar. Ya. Dari faktor di luar. Iya, bukan dari mereka berdua gitu. Dia ini sesuka-sukanya, secinta-cintanya, sesayang-sayangnya, ya memang begini orang. Mau ngomong apa? Kalau nunjuk-nunjukin malah lucu. Memang Karakternya begitu. bukan. Nah, dia ini tidak suka. Karena dia ini cuek, jadi seolah-olah dengan dia ini nggak ada perasaan, nggak ada sayang. Itu. Jadi flat aja, ngeband aja flat. Ya kan? Iya. Sudah. Emang begitu. Ya memang wataknya begitu, tidak bisa dirubah. Ya, stop dulu. Kira jadi salah pengertian lagi gitu. Kalau Mas Awan tadi lo bilang kan tiap hari ucapkanlah kata-kata yang meyakinkan hati. Jadi ini banyak-banyak diajak bercerita, tapi jangan diajari. Kalau diajari mulai naik darah dia. Karena udah sering dibegituin, paham nggak? Jadi orang kayak gini ini sering diajak ngobrol aja yang nggak usah yang berat, yang lucu apa, gitu. Pokoknya gini, lo tuh ku kasih tahu, misalkan lo di luar tuh ngurusin apa-apa yang besar, nah ke rumah tuh tak usah bawa. Ke rumah tuh bila perlu jadi topeng monyet aja ngelucu, pasti dia senang. Karena kalau berbicara di posisi tegang, mulai dia panik, karena udah terbiasa kayak gitu kan. Jadi lo di luar rumah jadi pejuang, di dalam rumah jadi pelawak aja. Pasti dia ngakak-ngakak ya. Nanti ujung-ujungnya Iya, nah ya gitu-gitu ya. Ya betul. Gitu, betul. Aku bisa ngasih tahu kan kita senasib lah. Senasib. semangat Mbak Erika. Nyesal aku udah jadi bintang tamu. Ya gitu maksudnya Mas Awan. Mas Bro tolongin Mas Bro, lu kan pro. Ya profesional kan bro, senior gitu. Jadi dulu tuh kalau Birgi datang ketemu aku nggak ngomong apa-apa.
tapi ku dengerin, walaupun mungkin menyebalkan, walaupun itu aja yang dia omong itu. Cerita nggak jelas, Cerita nggak jelas, nggak berurutan, nggak cerita berurutan, loncat-loncat. melompat-lompat, nanti ngamuk-ngamuk, nanti nangis dia nih. Iya, aku nih dengar, aku gini aja ngerokok. Nah ini saksi. Kalau dia datang tuh, anu, kesal, aku tuh nah begitu aja. Setiap hari. Nah, aku rasa istrimu tuh begitu juga sama aja. Setiap hari selama 3 tahun. Ingat Ya, diceritain. Nah, lo tuh tidak mau kayak gitu tuh. Sudahlah nanti gini gitu aja kan kasih gitu kan. Nanti tuh tak suka, dengerin aja lah sampai dia capek sendiri ngomong. Nanti netral sendiri. Karena orang kayak gini nih, kita respon salah, nggak respon salah. Ya. Tapi mending direspon, nggak apa-apa. Dulu tuh habis ngomongin aku marah-marah dengan aku. Payah lo Mas Bro, gak asik sama lo. Balik dia. Enggak, serius. Enggak ke WhatsApp, enggak. Nanti datang lagi. Tanya dia. Mas Bro nongkrong yuk. Mas Bro nongkrong yuk. Ayo kata Mas Bro, kita ke kafe kan nonton live musik. Berisik lah bandnya. Mau ngobrol jadi susah lah. Balik gue, balik. Tinggal aku tadi. Jadi pernah aku kan juga gitu ya di mall karena udah sering aku tinggal. Maksudnya kalau lagi kumat terus aku pulang, nah dia udah tahu kan. Tahu-tahu aku cuma ke toilet, abis itu temanku yang pulang, aku cari-cari dia kemana. Oh gue pikir lu pulang katanya. Nah aku ke toilet. Saking ya itu. Aku rasa sama aja menurutku. Kayak moodnya berubah-ubah gitu. Yang paling senang itu ketika didengarin. Dengerin aja walaupun tetap marah, tetap. Tapi ujung-ujungnya gini, serius ini. Kalau lo ini ku ajarin, marah nih. Marah tuh misalnya tensinya 100. Besok ngobrol lagi dengerin. Nanti marah tetap jadi 80. Ngobrol lagi jadi 70. Ujungnya nggak marah lagi. Birgi berhenti marah kan karena aku dengerin mulu. Dia marah, dia ngamuk, dia apa, masa bodoh lah pokoknya. Nah sementara lo itu harusnya gini, benar lo selaku suami. Tapi kan yang lo harus ingat latar belakangnya yang menyebabkan dia kayak gitu. Nah lo juga sudah kuberitahu, mbok di paham nggak? Jangan pernah anak dan istri suamimu jadi imbas efek dari apa yang lo alami. Ya. Aku tidak mau ngajarin lo, tapi lo paham lah dengan omonganku, paham nggak? Karena itulah tujuan kalian kami undang di sebuah jawaban. Harapanku biar kedepannya sinkron. Aku di sini tidak mencari salah benar. Ya. Tapi bagaimana kedepannya kalian kompak, sinkron gitu. Mas Risma aku kamu nggak separah aku bisa. Ditegur cantik aja maki-maki deh. Serius. Ada nomor WhatsApp aku nggak save nomornya, aku marahin dia. Dapat nomor aku dari siapa? Dikasih tahu misalkan dari lo, gue WhatsApp lo. Kenapa lo ngasih nomor gue ke dia gitu? Mbak udah cantik Nah itu aja. lagi. Kenapa lo mesti jadi host di sebuah jawaban? Karena Tolak banyak. ukur. Iya. Ujung tombak hancurnya anak bangsa kalau nggak cepet diperbaiki ini. Tapi Mas, asli Mas itu akan jadi manusia paling sabar, serius. Iya, bener. Iya. Akhirnya ngadepin yang lain-lain di luar tuh kayak enteng. Ya. Lo kan Iya, ini kan moodnya berubah-ubah, dia tidak nanti senang kan gitu kan.
tahu-tahu nggak ada sebab kesal. Iya, memang nggak ada sebab. Dan dia juga tidak bisa jelasin. Nah, lo tadi berusaha ngajak dia ngobrol normal, karena gitu kan? Ya. Kadang yang bikin akhirnya jadi kesel dan Tambah makin tertekan tuh, misalkan tahu marah nih, tahu salah, jadi sedih. Kenapa marah? Padahal nggak mau sebenarnya. Kenapa marah ke orang yang kita sebenarnya bukan maksudnya ke situ gitu. Akhirnya kasihan gitu. Kenapa aku marah-marah terus gitu. Makanya nyalahin diri gitu. Mungkin cita-cita atau keinginan orang terhadap mutu terlalu tinggi. Harapannya tinggi sekali. Menurutku. Sehingga dan kebetulan tidak terpenuhi. Akhirnya banyak kesalnya di lo. Tapi benang merahnya adalah semua ketertekanan hidupmu, semua makan hatinya dirimu, bukan karena lo salah, tapi karena banyak orang yang meminta dan menuntutmu. Karena lo sesuai keren. harapannya. Karena lo keren. Kalau lo nggak istimewa, lo nggak akan tertekan. Percaya. Karena aku juga ngalami. Tapi aku sembuh sendiri, maksudnya tuh ngerti sendiri. Habis aku ngerti, paham, berjalan waktu, ketemu Birgi. Kayak berkaca sama Ya. diri sendiri dulu ya. Aduh, salah terus mbak aku. Salah terus. 3 tahun. Datang, diam, nangis, kesal, marah. 3 macam itu doang. Isi WhatsApp-nya itu sepanjang dia WhatsApp, kesal, huruf gede. Memang. Apa sebab? Kenapa? Ya kesal. Udah, itu aja. Ditanya malah kesal. Ya. Kenapa mak nanya gitu? Udah tahu kesal. Gitu. Iya. Salah pula. Salah lagi aku. Nanti tidak lagi misal Mas Bro kesal gitu doang selama 1 tahun. Serius. Yang lebih hebat lagi dia ini. Nah aku tuh merasa Mas Awan tuh gitu juga ngalamin. Iya. Karena aku tidak bisa kan nyetir teman-temanku, karena aku punya kantor waktu itu. Jadi aku tak bisa kan ngatur teman-temanku harus hari apa ke rumah jam berapa. Karena aku kan tempat orang konsultasi. Datang dia, dilihatnya aku rame-rame, kesal, balik lagi. Iya, kesal ngelihat dia, kesal ngelihat siapa-siapa temanku tuh kesal semua. Iya, ini realita ini. Dia ngomong juga enggak. Ngomong juga enggak. Datang tuh juga enggak ngomong juga. Kan dia tuh gini, kesal, hilang WhatsApp-nya tuh enggak dibalas lagi. Tahu udah depan kantor. Ngeri kan? Yang weng gitu pakai BMW itu. Baru turun, dilihatnya aku lagi nongkrong begini. Langsung balik. Di WhatsApp lagi, kesal. Itu 1 tahun, coba bayangkan. Nah itu Mas Awan. Aku bersyukur punya teman lah yang ngalamin itu. Intinya Mbak Erika ini nggak separah aku ya. Jadi besar harapannya untuk bisa netral. Iya karena gini. Jauh. Setelah aku renungkan, dia punya rasa merdeka ketika ketemu aku. Dan punya rasa nyaman. Begitu juga. Jadi apapun yang dia alami itu dia tumpahkan semua ke aku. Jadi aku nih tong sampah gitu. Tiap hari. Yang lucu kalau dia datang, dia ngobrol dengan aku di sini. Ada temanku Idris, ada siapa? BMW duk. Bang aku kerja dulu ya. Bang aku kesana dulu ya. Minggir semua. Mas Bro, aku beli makanan, ketawa. Kalau gitu ngumpul. Enggak. Ini belum kelar. Mas Bro, aku beli makanan. Iya, makan. Balik gue.
langsung kesal habis ngasih makanan tadi. Nah nanti aku yang jelasin ke dia, aku yang jelasin ke A, dia itu kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, makanya kayak gitu. Guys, maaf ya guys ya walaupun telat. Terima kasih. Nah menurutku sama aja, kan lo tuh bingung kan, apa sih yang diributkan tuh? Iya, iya. Kan lo berpikir normal kan. Nah dia tuh bukan ke lo nya, misalnya dia dengar apa, berita dari mana, Iya, iya, iya. terus mungkin yang mempengaruhi dia tentang dirimu sehingga muncul ketakutannya ke lo. Dia ini serba salah, ikut lo kesal, nggak ikut lo kesal. Begitu kan Mbak Erika ya? Ah, terus. Tapi ya kalau boleh ku aturnya, jarang-jarang lah punya bintang tamu kayak gini. Judul sebuah jawaban hari ini kesal. Bergi. Capek gue sumpah kan. Dia nggak cerita apapun karena dia sendiri juga nggak ngerti. Benar nggak Mbak? Kalau mau cerita kan? Intinya kesal kan? Gitu. Intinya karena lo keren. Sampai detik ini dia nih kan Makanya banyak tetap yang dikasih tahu harus gini, harus gitu, kayak gini, kayak gitu, takut salah ini, saya itu kan sampai hari ini kan gitu dia. Ya, Nggak ada saat ini. sampai saat ini kan. Nggak ada kemerdekaan gitu. Dan itu dari dulu, Iya. dari mama. Nah, yang buat dia nih capek tuh dia mikirnya terbalik. Apa salahku nih? Oke. Jadi gini, nih sini tangan. Aku kasih contoh aja. Aku sayang dengan Birgi, aku cinta dengan Birgi, aku banyak tuntutan tanpa sadar tanganku nih Kram gitu. kecengkeram dan dia tertekan. Nah, orang yang terlalu berharap dengan kita tuh selalu menyalahkan kita ketika tidak sesuai dengan harapannya, dan itulah yang terjadi dengan lo. Kenapa aku jelaskan itu? Agar jangan sampai lo menyalahkan dirimu sendiri, ngerti nggak? Akhirnya tambah ngedrop. Nah yang mesti lo lakukan, lo harus buktikan diri lewat rumah tangga. Keberhasilan mereka ini ya. Misalkan dengan menciptakan keluargamu harmonis, misalkan dengan menciptakan keluargamu dengan Mas Awan tuh sukses, biar nggak banyak yang ngomong lagi. Itu yang aku mau sebenarnya. Apa? Itu sebenarnya yang mau dibuktiin ke mama. Iya. Nah, jangan dimarahin mulu agar terbukti. Kan lo tuh kesal di hati, tak bisa ngomong, kesal di sini akhirnya. Benar nggak? Ya. Nah, gitu. Coba bermaafan lah kalian. Coba salaman dulu. Nah, nanti ku doakan biar dia merdekakan aja dia. Lo harus dukung, lo harus support biar terbukti apa yang lo ingin buktikan. Jangan lo marahin mulu hanya karena lo kesal. Enggak deh, ini benci dengan sampean, enggak. Iya. Enggak ada. Aku juga tidak merasa dia ini pencemburu orang, enggak. Karena enggak nyaman terus hatinya nih. Karena banyak dengar apa, aturan apa, kan gitu kan ya. Akhirnya takut. Nah, bagus lo buktikan, tapi lo harus dukung. Bahwa apa yang lo pilih tidak salah, paham nggak? Nah, gitu, benar nggak? Benar. Ah, itu salah kita. Tapi jarang-jarang ya bintang tamu kayak gini ya, capek gue sumpah.
Maulah Jangan lagi. maulah closing cepatnya capek. Aku mulai deg-degan kalau prolognya ceritanya ini sama kayak logi, aduh gitu. Sama. Iya. Karena kalau nggak, maksudnya orang, terutama orang di sekitarnya, apalagi pasangannya itu kalau nggak benar-benar mengerti pasti jadi. Terus dia tuh salah dengan lo paham. ini saking ingin membuktikannya tuh kalau bisa lo tuh gitu nah dia nih. Ya kan? Ya. Yang sininya santai, jalannya. Iya, lo korban, bro. Mas bro, lo korban, bro. Lo sabar ya. Hei, lo harus dengar aku ngomong sabar karena aku juga ngalami gitu. Ada temannya. Jangan berkeluh kesah, ada yang lebih parah. Ya. Artinya kesimpulannya begini. Apa yang kalian alami berdua imbas dari ketertekanan batinnya. Itu intinya. Supaya lo jangan salah pengertian, satu. Yang kedua, supaya lo jangan terlalu meluapkan rasa Emosi. kesalmu. Karena ini suamimu yang ngejagamu gitu. Yang tetap bersamamu enak nggak enak gitu. Kalau punya anak, nah itu lebih penting. Kalau kalian akur, saling dukung, apa yang lo cita-citakan pasti sampai. Tapi kalau kalian berdua berantam, sudah lo makan hati, rumah tanggamu berantakan pula. Mau jadi apa coba? Sebisa yang aku bisa, aku akan bantu. Paling tidak lewat doa. Siapa tahu doaku didengarkan. Siapa tahu. Karena enggak, kan doa orang teraniaya itu didengar loh. Kenapa Mas Dik ketawa? Ada yang aneh. Tapi bagaimana hati? Enakan ya? Ya. Ada yang mau diceritakan atau mau ditanyakan? Belum. bingung bukan. Banyak sebenarnya. Dan yang Tapi- masih jadi pertanyaannya nih, kenapa mamaku kayak gitu dengan aku? Ya, mau ngomong kayak gitu tapi susah gitu. Mau Saking senangnya mamamu tuh dengan lo. Saking banyak berharapnya mamamu tuh dengan lo. Harapan besar. Akhirnya tanpa sadar dia memaksakan diri untuk menjadikanmu seperti yang dia harapkan. Jadi bukan karena benci. Nah, lo mikirnya karena benci. Lo mikirnya mamamu karena benci. Padahal sedangkan lo merasa bahwa lo tuh anak kandungnya. Masa begitu? Ketika lo sangat sayang dengan anakmu ini kelak, dan anakmu ini sangat menjadi harapan buat lo, tanpa sadar nanti lo mengatur dia dan menekan dia. Niatmu baik, tapi yang dia terima salah. Paham nggak? Aku ngomong begini bukan untuk membela mamamu, bukan juga untuk menyalahkan. Tapi kalau lo bertanya kenapa seperti ini yang terjadi, saking besar harapan orang tuamu tuh terhadap lo. Tapi dia tidak sadar caranya itu menekanmu. Mamamu kan karakternya tuh kalau iya harus iya. Tidak bisa besok lusa. Mamamu itu harus. Aku tidak kenal mamamu. Tapi semuanya harus apa kata dia. ya. Kan tidak hanya lo aja ngalami begini kan. Tapi lo yang paling berat lah. Benar nggak? Nah, itulah orang tua. Ibumu tuh kayak ibu kayak presiden. Semuanya harus apa kata dia.
Dan kalau tidak cocok, tidak ada rem ngomongnya. Ya. Ya. Nah itulah indra ke-21. Nggak kenal ibu. Dan di posisi ibunya sendiri pun tidak mengerti bahwa yang dilakukan itu salah ya, Mas. Ya ibunya terbiasa enak dulu. Terbiasa selalu Ada. terbiasa dimudahkan. Nah dia ini berusaha memberi pengertian, nggak usah, nggak akan nyampe, nggak akan nyambung. Yang ada ribut. Lo kompak aja dengan suamimu, berdoa sehingga sampai ke tujuanmu. Cuma itu satu-satunya jalan. Harus semuanya apa kata dia. Nah baru akur. Aku tidak melihat dia ini banyak makan hati dengan suaminya. Makanya kenapa sekali lagi kalian harus jadi bintang tamu. Dan tidak salah pengertian terutama kan terhadap apa yang dilakukan orang gitu. Supaya dia tidak semakin Makan hati dia nanti tidak semakin ujung-ujungnya malah hancur berpisah. hubungan mereka. Yang kedua, supaya dia tidak salah pengertian kenapa dia dibegituin gitu. Ya. Sekali lagi ku ucapkan, suatu saat kalau lo terlalu banyak berharap dengan anakmu dan terlalu sayang, tanpa sadar lo nanti menekan. Nah begitu pun ibumu. Ibumu tuh kayak raja. Begitu kan? Iya. Dan selalu benar. Semua orang salah semua. Kan gitu ya? Iya. Lebih baik lo pikirkan rumah tanggamu. Menghadapi orang begitu, didiamkan aja. Dan buktikan. Dijelaskan, bikin capek sendiri. Gimana Mas Bro caranya biar tidak terpengaruh gitu, jadi nggak makin kesal gitu kan. Pasti kan tetap ada harus berkomunikasi. Haruskah hanya karena keegoisan orang hidup kita hancur? Orang yang pingin kita bahagia itu pasti apa yang dia sampaikan itu tidak membuat kita tertekan. Sebaik apapun yang disampaikan orang lain ke kita, kalau tertekan kita yang mendengarnya, itu namanya egois. Haruskah kita hancur hanya karena sebuah keegoisan? Dan keegoisan itu tidak ditentukan oleh status, tidak ditentukan oleh siapa. Entah itu ibu, entah itu bapak, entah itu anak, entah itu kakak, entah itu laki, entah itu bini, entah itu teman, entah itu sahabat. Kalau egois, egois aja. Nah jadi jangan dinormalkan gitu. Jangan dilogikakan. Lo kan kakakku, masa segitunya? Namanya keegoisan. Kalau egoisan itu tidak mengenal. Kan gitu. Yang harus lo ikuti ini lakimu. Mau dia jahat, mau dia baik, pada kenyataannya ini laki. Yang penting lo nggak punya kebencian terhadap ibumu, terhadap siapamu.
sebentar lagi akan aku ciptakan makhlukku yang bernama manusia, kata Allah itu. Ketika mereka sudah kuciptakan, tolong sujud. Kata jin, aku dari api. Sedangkan makhluk bernama manusia jadi dari tanah. Masa aku harus sujud? Satu. Yang kedua, jangan-jangan nanti kalau Tuhan menciptakan manusia tidak percaya lagi dengan aku. Ujungnya aku begini. Muncullah cemburu. Dia merasa dia paling hebat, dia merasa dia paling baik, dia merasa dia paling lurus. Akhirnya berkhianatlah dia dengan Tuhan, dikutuklah dia, maka disebut iblis. Nah, jadi orang yang egois itu temannya iblis. Haruskah kita hancur? Terus kalau dirimu hancur, makan hati, sakit hati, kecewa, akhirnya anakmu terlantar, lo dengan suamimu berantem mulu, apa yang lo dapatkan? Sudah jatuh ketiban tangga. Kalau ada istilah surga itu di telapak kaki ibu, ibu yang seperti apa yang ada surga? Bukan tiap ibu ada surga. Tuhan yang maha saja tidak memaksakan kehendaknya. Aku tidak akan merubah sebuah kaum, melainkan kaum itu sendiri yang berkeinginan untuk berubah. Allah saja memberikan itu. Manusia semena-mena, tanpa memikirkan perasaan orang, tanpa memikirkan mampu atau tidak. Bertebaranlah kamu di muka bumiku ini, cari rezekiku, kata Allah. Tuhan saja memberi kemerdekaan itu. Masa manusia tidak? Harus diikuti. Paham nggak? Dan haruskah hancur? Tak ada satupun ayat Allah tuh yang memaksakan kehendak. Manusia aja. Kayak karena merasa dirinya siapa. Kalau tidak diriku, dirimu tidak akan bahagia. Itu udah melebihi Tuhan. Mau ini jahat, mau ini baik, mau ini bangsat, mau ini tidak bernilai, lakimu sah secara agama dan negara. Mau dia jahat, mau dia jelek, mau dia bagus, mau dia cantik, mau dia pemarah, mau dia tidak, istrimu sah secara agama dan negara. Jadi pikirkan kalian aja, kalian udah punya anak. Siapa tahu kelak jadi presiden anakmu, siapa tahu kelak jadi jenderal, siapa tahu kelak jadi menteri. Berhentilah ngurusin keegoisan yang begitu, yang membuat kalian hancur. Lebih baik pikirkan bagaimana besok ngasih anak makan, bagaimana besok punya rumah. Nah, itu akan didapat kalau kita kompak. Ributnya kalian ini karena angin di luar, bukan di dalam. Ada nggak lo kebencian dengan laki? Nggak ada menurutku. Lo nggak ada. Tapi lusuhnya hidup kalian ini karena banyaknya penonton yang ngomong. Dan kalian terpengaruh. Mau lo punya uang, mau lo tidak punya uang, mau kalian punya kerjaan, mau kalian tidak punya pekerjaan, yang tahu kalian bahagia dan tidak itu cuma diri kalian dan Tuhan. Yang bisa menentukan tolak ukur bahagia menurut kalian ya kalian, bukan orang lain. Tuhan saja tidak semaksa itu. Masa manusia semena-mena? Udah melebihi Tuhan itu. Apa gunanya sholat jadi ya? Ingat
kepadaku dan beribadahlah kepadaku, kata Allah itu, biar kalian saling menghormati, biar kalian saling menghargai. Itu tujuanku memerintahkan kalian ingat kepadaku melalui sholat, ingat kepadaku melalui sedekah, ingat kepadaku melalui puasa, supaya kalian saling hormati, saling hargai, saling bantu, saling tolong. Kalau saling mencaci, egois, menyalahkan, memfitnah, mencampakkan, itu musuhku, kata Allah, sekalipun dia beribadah kepadaku. Orang yang benar-benar munafik memujiku tapi menghina ciptaanku, mengangkatku tapi merendahkan ciptaanku. Itu tanda-tanda orang munafik. Jadi gak usah terpengaruh, gak usah. Jadi bermaafanlah kalian secara hati, akurlah kalian berdua. Enak gak enak hidup kalian, pada kenyataannya kalian berdua yang ngadapin, benar gak? Kalian anggap saja saat ini lagi susah, emang ada yang peduli? Yang katanya sayang, yang katanya saudara, yang katanya teman. Nah, artinya pada akhirnya kalian yang ngadapin. Nah, kalau kalian berdua nggak akur, jangan karena suara orang, jangan karena penilaian orang, kalian berantakan. Lihatlah, lo susah, ada yang bantu, yang nyalain banyak. Nah, terus harus berantem, nggak usah. Manusia saat ini bungkusnya aja bertuhan tuh, isinya mah enggak. Kenapa dia membungkus dirinya dengan ketuhanan? Agar gampang melakukan kejahatan. Coba merenung, ada nggak yang bantu kalian? Kalau tidak kalian berdua, walaupun capek, walaupun sembari nangis, walaupun sembari berantem, tapi pada kenyataan yang bangkit kalian berdua. Jadi jangan pernah terpengaruh oleh orang. Nah, kalian ini terpengaruh, terutama Mbak Erika ini. Jadi berhentilah, itu closingnya sebuah jawaban. Apa yang lo alami bukan karena lo jahat, bukan karena lo bodoh, tapi karena lo keren dan orang menuntut, kebetulan tuntutannya tidak terpenuhi. Dan lo itu disalahkan karena lo dianggap salah memilih pasangan hidup. Walaupun seperti bangkai, asal kaya raya pasti lo disenangi, tapi lo makan hati, paham nggak? Yang tahu lo bahagia atau tidak lo dan Tuhan. Yang tahu lo senang atau tidak lo dan Tuhan. Jadi sudahlah. Kalau semua yang berbicara dengan kalian itu peduli, tentunya lo tidak di titik ini. Paham nggak maksudku di titik ini, ngerti nggak? Sekali lagi ku ucapkan, kalau semua yang peduli dengan lo itu antara ucap dan niatnya sama, pasti kalian tidak di titik ini. Jadi kompaklah mulai malam ini, saling dukunglah mulai malam ini. Nanti aku bantu berdoa. Amin. Biar semuanya sesuai dengan harapan. Lo jangan terpengaruh lagi. Kalau nanti ada waktu kusut lagi, kita ngobrol di sini. Biar lo netral, Ya. ikhlas, ridho aku. Itu aja yang bisa ku sampaikan. Bermaafanlah kalian berdua. Salaman. Pelukan. Akur ke depannya.
Itu aja yang bisa kusampaikan. Mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan. Niatku tidak ada niat lain kecuali biar semuanya jadi baik. Karena sebaik-baiknya manusia itu yang bawa manfaat buat manusia lainnya. Itu aja. Itu aja, Gi. Oke, teman-teman semua. Lagi-lagi ya, kalau di sebuah jawaban itu, apapun pembahasannya, aku yakin bukan buat kalian, buat bintang tamu aja yang hadir, tapi aku juga ngingetin semua di sini. Hehe, senyum-senyum sampai ke pojok-pojok sana. Wah, Riri, intip-intip gitu. Biar gak kedengeran. Ya, tetap jadi jawaban buat semuanya, buat teman-teman yang nonton. Sebelum aku tutup, aku mau nanya dulu, gimana Mbak? Tadi kan deg-degan ya? Sekarang gimana perasaannya setelah dijelaskan apapun yang sudah dialami, apa yang sudah terjadi, sebab akibatnya, dan solusinya? Rasanya gimana? Udah plong? Terjawab sudah ya yang selama ini dipertanyakan ya? Betul. Mas Awan gimana Mas Awan? Sama sih, ya lebih tahu banyak hal, terutama tentang pasangan ya, tentang Erika. Dia tidak bisa bercerita kalau soal itu. Oke. Jadi kalian tahu sebabnya apa ya? Bukan Mas Awan ternyata, ya. Bukan aku ternyata. Diyakinkan terus, didengarin, rada lebih kalau peduli sama dia. Oh iya, iya. Jangan lo nganggap, jangan kayak lo ngadapi orang lain. Kebanyakan orang. Mentalnya nih drop. Hmm. Sampai detik ini aja tetap salah. Yang jelas karena lo keren, cerdas, makanya banyak orang yang mengharap-harap gitu. Bukan karena salah terus. Satu lagi, kita tidak akan pernah bisa mengatur orang untuk senang dengan kita. Tidak akan pernah bisa kita mengatur orang untuk mendukung kita. Tidak bisa kita mengatur orang untuk untuk berbuat baik dengan kita. Tidak ada di dunia ini tempat yang nyaman. Tidak ada. 3 orang menyenangi kita, 2 orang membenci kita. Pasti gitu. Sebaik apapun yang kita lakukan. Jadi hidup itu cuma 3 hal. Jangan merugikan orang lain, jangan merugikan diri sendiri, dan jangan pernah terpengaruh apapun. Karena kita semua di muka bumi ini tidak akan pernah ketemu hal sesuai dengan yang kita harapkan sempurna. Pasti. Itu. Ketika lo disalahkan, jangan berpikir apa salahku. Orang yang iri dengki, orang yang sombong, orang yang egois, pasti menyalahkan. Sekalipun kita tidak salah. Paham? Sekali lagi kuucapkan, orang yang sombong, orang yang iri, orang yang dengki, dan akhirnya egois, pasti menyalahkan hidupnya, pasti menyalahkan terus, menyalahkan orang lain terus. Sekali lagi, orang yang sombong, orang yang iri, orang yang dengki, hidupnya pasti menyalah-nyalahkan orang lain, karena dia merasa dialah yang terbaik, dan itu temannya iblis. Karena iblis pun begitu, maka dilaknat oleh Allah. Jadi jangan pernah terpengaruh. Oke. Karena tidak ada yang sesuai harapan. Itu aja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Asik. Oke, boleh tepuk tangan nih sekali lagi teman-teman. Sekali lagi terima kasih Mas Awan, Mbak Erika sudah hadir di sini. Buat kita di sini, buat teman-teman yang nonton, semua bintang tamu di sini.
jadi perwakilan, karena di luar sana juga banyak yang mengalami persoalan-persoalan, menjawab satu kena ke semuanya gitu. Ya, Ini hanya itulah perwakilan tujuan aja. kita. Ya. Dan teman-teman semua, jangan lupa tonton terus semua jawaban. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan bintang tamu selanjutnya. Bye bye.